Halo sahabat tani semuanya, balik lagi dengan saya Galih di channel Galih Farm. Pada sore hari ini saya sedang melakukan penyemprotan tanaman budidaya terong di Vita yang ke sekian pada usia 35 hari setelah tanam. Dan di budidaya tanaman terong ini saya akan pisahkan ya, penyemprotan fungisida sendiri dan insek sendiri biar hasil lebih maksimal. Jadi tidak saya campur antara insek dan fungisida. Jadi selama 1 minggu saya semprot 2 kali ya kurang lebih. Nah itu saya insek sendiri, fungi sendiri biar bahan aktif itu lebih maksimal lah kerjanya. Oke, dan di sini terlihat tanaman terong saya di usia 35 hari setelah tanam ini. Dan ini pertumbuhannya agak sedikit kurang rata dan tidak rampak ya, atau tidak rampak karena posisi sekarang sedang musim kemarau. Oke, dan ini obat yang saya pakai yaitu Antrakol, ada Kalinet, terus Luna Smart, terus Folirfos, dan Ambition. Oke, yang saya masukkan pertama kali di sini adalah pupuk daun Kalinet dengan kandungan maksud saya ini kandungan kalium dan fosfat plus boron. Nah, ini kurang lebih kandungan fosfatnya itu 15%, terus kaliumnya 13% dan boronnya 1, sekian persen. Kurang lebih saya agak lupa itu. Karena botolnya sudah dibuang dan ini saya mengisi suara di lain waktu ya, karena pada waktu itu saya tidak sempat untuk berbicara karena di lingkungan kebun itu agak sedikit bising ya karena ada motor lewat. Oke, selanjutnya saya masukkan Antrakol sebanyak 2 sendok makan. 2-3 sendok itu nggak masalah, 3 sendok 4 sendok nggak masalah, saya pakai 2 sendok aja. Oke, setelah Kalinet dan Antrakol saya masukkan, terus saya aduk. Setelah itu yang ketiga saya masukkan Luna Smart. Ini fungisida juga sistemik ya, dengan bahan aktif Azoxystrobin dan flupiram. Dan ini bisa untuk mengendalikan jamur kering, terus jamur tusuk batang juga bisa, dan bisa mempertahankan bunga itu agar kalau udah mulai berbunga ya, bunga itu tidak mudah rontok. Oke, selanjutnya setelah masukkan Luna Smart, setelah diaduk saya masukkan Folirfos. Nah, ini Folirfos ini asam fosfit dan berfungsi untuk mengurangi tingkat layu fusarium, karena ini fungsi juga ya, yang ini sifatnya imunisasi. Jadi tanaman itu lebih kebal terhadap jamur yang sifatnya melayu kena. Juga agak terkendali ya kalau dicapai dengan pentas yang kering dengan bahan aktif asam fosfit. Terus ya saya masukkan terakhir itu Ambition dengan kandungan, ini bukan bahan aktif, ini kandungan asam amino dan asam sulfat. Asam amino sudah saya jelaskan berkali-kali, ini adalah turunan dari protein yang dimana ini berfungsi untuk memperbaiki sel yang rusak dan juga mengoptimalkan ya, tanaman itu menyerap pupuk unsur hara secara optimal karena tanaman lebih sehat, sehingga apa yang ada pada tanah unsur hara itu akan terserap lebih baik dari yang tidak memakai asam amino. Oke, setelah itu saya jelaskan lagi, di situ ada asam sulfat ya. Di Ambition itu bisa berguna untuk sebagai transporter ya, seperti tukang ojeknya makanan. Jadi asam sulfat ini bisa menghantarkan unsur hara dari tanah atau dari daun itu dari katakanlah dari akar itu ke daun untuk dimasak. Jadi proses metabolisme tanaman itu lebih baik karena ada tukang ojek yang selalu siap mengantar makanan maupun dari akar dan dari daun seperti itu. Dan
Setelah itu saya masukkan air ya banyak, ini tangki 16 liter, saya masukkan 16 liter ke dalam tangki. Setelah semuanya selesai, nah itu saya masukkan air bersih ya, harusnya ini saya ambil air dari kolam, itu ada hujan. Nah ini di kebun saya punya sumur, karena mau bikin sumur belum ketemu lah, belum nutup modal. Jadi nanti kalau udah modalnya nutup dan bisa nanti lebih, saya akan bikin sumur. Oke, dan yang terakhir ini saya masukkan perekat. Kenapa saya masukkan di akhir? Karena agar tidak terjadi pengumprukan itu apa ya, tidak terjadi busa ya berlebih. Karena kalau saya masukkan di awal barang pestisida atau pupuk daun itu nanti setelah pas waktu dimasukin ke dalam tangki itu akan membusak, jadi akan menyulitkan air untuk masuk. Nah jadi saya mensiasati untuk memasukkan perekat itu di akhir setelah air masuk ke dalam tangki semuanya. Oke, setelah semuanya selesai saya semprot ya. Ini saya bagian atas daun semua, bagian atas daun dulu maksudnya. Dan setelah semuanya tersemprot di atas daun, saya ulangi lagi bawah daunnya, saya balik lagi bawah daunnya saya semprot biar si pupuk daun dan pestisida itu akan terserap lebih baik lagi karena atas dan bawah itu kena. Dan ini saya memerlukan hanya satu tangki ya untuk populasi tanaman terong sebanyak 800 tanaman. Dan ini saya satu tangki masih lebih ya, ini bisa satu tangki saya bolak-balik ya, maksudnya atas dulu nanti balik lagi ya, baru bawah daun itu cukup ini satu tangki. Oke, setelah semuanya saya semprot, terus saya amati di esok hari, dan alhamdulillah tanaman ini terlihat lebih cepat besar ya. Tapi saya tidak abadikan dengan video selanjutnya di 2 hari setelah penyemprotan ini karena waktu itu lupa. Oke, dan mungkin sekian ya perawatan tanaman terong yang saya budidayakan. Apabila ada sobat tani yang ingin meniru silahkan, dan bisa berbagi apabila sobat tani ada perawatan terong yang lebih bagus, dan bisa di share di kolom komentar. Nanti saya akan aplikasikan sesuai apa yang sobat tani lakukan, karena saya juga selama proses budaya ini masih terus belajar. Oke, sekian, terima kasih. Salam sahabat tani.